Jadi tadi sedikit ulasan sebetulnya seperti apa penghitungan suara yang dilakukan di Amerika Serikat jauh berbeda dengan yang dilakukan di Indonesia karena tidak berdasarkan popular vote atau one man one vote tapi berdasarkan perwakilan di Dewan Elektoral atau Electoral College. Kita lanjutkan lagi pemirsa diskusinya tadi sedikit saya jelaskan kepada pemirsa terlebih dahulu nih Ibu Ratri soal Electoral College ini tapi kemudian yang masih perlu dikulik lagi yang mungkin pemirsa masih belum agak paham ini adalah langkah hukum ke depannya. Berapa kira-kira waktu yang harus ditempuh ini oleh nantinya yang akan mengajukan gugatan terhadap Supreme Court soal Pilpres ini sebetulnya Ibu Ratri? Tadi saya menyampaikan contoh kira-kira butuh waktu untuk recount mesin ya, melalui mesin juga recount melalui tangan artinya manual. Beberapa waktu itu cukup lama itu ya, dan juga nanti bagaimana kalau misalnya memang terjadi tata sengketa itu akan baru diajukan ke Supreme Court dan di Florida itu memakan waktu sekitar 36-39 hari. Itu cukup lama ya itu ya, 2 bulan lebih. Dan saya kira Trump sendiri sudah menyadari bahwa akan memakan waktu yang lama sehingga pada tweetnya kalau tidak salah saya baca beliau sendiri sudah mengatakan bahwa ini akan diajukan melalui proses hukum tapi ada sedikit keraguan sepertinya dalam bahasa yang disampaikan dalam tweetnya. Dan itu saya kira akan cukup lama ya. Oke, nah tapi sebetulnya sampai dengan saat ini kan sudah ada beberapa pidato yang dilakukan 2 kali oleh Joe Biden, sekali oleh Donald Trump. Kalau Trump kan positif yakin untuk menang nih, tapi Joe Biden 2 kali pidatonya. Saya ingat yang terakhir beliau mengatakan bahwa akan merangkul siapapun yang kalah. Nah kalau menurut Ibu Ratri ini seperti apa nantinya akan adanya kemudian hubungan politik tersebut akan merangkul yang kalah, kemudian dampaknya seperti apa Bu? Kalau retorika Biden memang sejak dari awal terlihat dengan pilihannya vice presidennya Biden itu udah kelihatan bahwa sosok Kamala Harris adalah sosok yang sangat inklusif, turunan dari Jamaika dan keturunan juga dari India ya, itu belum pernah terjadi dalam sejarah pimpinan paling tinggi itu di Amerika Serikat. Dan retorikanya Biden itu menginginkan bahwa Amerika yang sekarang terpolarisasi sejak 2016 itu ke sentris. Karena yang hilang selama ini adalah namanya median voters, Mbak. Median voters selama ini terpecah menjadi sangat-sangat tajam, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Biden berpikir bahwa ini saatnya, waktunya kalau saya menang kita berkumpul bersatu kembali, bipartisan itu tetap ada, akan tetapi kita satu Amerika. Akan tetapi itu bertentangan dengan retorika yang disampaikan oleh Trump. Karena semakin panik kelihatannya, semakin menggunakan retorika yang sifatnya memecah antara kelompok kiri dan kelompok kanan. Tentu kelompok kanan adalah kelompok white supremacist terutama ya, mohon maaf ini saya mengatakan seperti itu, ekstrem kanan. Dan terlihat bahwa di Arizona, ini terutama sekarang perhitungan yang ketat itu di Maricopa County ya. Di Maricopa County itu sudah ada segerombolan ekstrem kanan yang akan istilahnya memantau dari dekat ya itu proses penghitungan suara dan beberapa di antaranya terlihat mereka membawa senjata. Ini agak cukup mengkhawatirkan karena ini intimidasi kepada panitia pemilihan di Maricopa County yang sekarang ini sedang ditunggu-tunggu hasilnya di Arizona. Oke, adanya bentuk intimidasi terhadap panitia pemilihan begitu, tapi tidak di seluruh negara bagian, betul kan? Tidak, ini yang krusial, artinya yang sangat penting ditunggu yaitu Arizona dan Nevada ini yang baru. Arizona itu baru 86% yang masuk dan di-report, Nevada itu baru 75% yang di-report, artinya masih ada beberapa jam ke depan kita tunggu. Iya, oke. Saya mau ke Mbak Elizabeth. Mbak Elizabeth, ini kan ada beberapa negara bagian yang mungkin agak sedikit mengkhawatirkan begitu ya sambil menunggu hasil penghitungan suaranya. Nah, kalau di Pennsylvania, sekiranya nanti yang akan kemudian menang adalah dari Partai Demokrat, Joe Biden dan juga Kamala Harris. Nah, ini ada bentuk-bentuk kekhawatiran yang mungkin dirasakan atau akan timbul di sana, gitu tidak sih, Mbak? Ya, kita sudah mengantisipasi bahwa tidak
Nak peduli siapa yang menang, pasti akan ada kekacauan. Apakah dari pihak Demokrat atau dari pihak Republik, pasti akan ada kekacauan. Karena kita itu sudah sangat terpisah. Artinya pasti akan Ya, jadi ada aksi dan juga gelombang unjuk rasa begitu di Pennsylvania, kalau menurut Mbak Elizabeth berarti ya? ya, tapi kalau itu dari unjuk rasa dari pihak Republik, saya rasa tidak akan ada pembakaran atau kekerasan. Kita cuma mau pakai suara kita untuk menyampaikan bahwa kita mau pemilihan yang murni dan yang utuh dan yang konkret. Itu aja yang kita mau. Dan kita mau betul-betul suara orang-orang yang memilih untuk bisa suara-suaranya bisa didengar. Dan itu yang akan terjadi. Saya rasa tidak ada rencana dari pihak Republican Party untuk mencoba mengadakan kekerasan atau mau bikin pembakaran. Oke, artinya ya bisa diantisipasi begitu ya. Oke, kita coba ke Ibu Ratri lagi. Bu Ratri, sebetulnya kan kalau kemarin sempat kita bahas sebetulnya kira-kira kalau Trump menang, ini dampaknya seperti apa untuk perpolitikan, khususnya peta perpolitikan di Amerika Serikat. Nah, kalau Biden yang menang nanti pergerakan peta perpolitikannya akan seperti apa kalau di sana itu, Bu Ratri? Diharapkan dari Biden, dan Biden sendiri kan sudah berkali-kali berbicara di depan publik bahwa ingin menyatukan Amerika. Dan pertama yang akan dia lakukan tentu saja ini masalah COVID ya, pandemi ini. Dia akan mengambil langkah-langkah strategik untuk mengatasi naiknya angka infeksi COVID dan juga jumlah kematian yang semakin hari Amerika ini semakin meneguhkan bahwa dia adalah seperti pemenang infeksi tertinggi dan kematian tertinggi di dunia. Dan itu akan dia lakukan. Itu untuk di dalam negerinya dan memperkuat ekonomi untuk memulihkan ekonomi kembali pasca Pilpres ini. Saya kira itu yang sangat diharapkan oleh Amerika Serikat yang terbelah, terutama untuk kaum minoritas. Black American misalnya dengan gerakan Black Lives Matter ini. Biden itu berusaha dalam artian mungkin belum cukup banyak usahanya, tapi berusaha untuk memberikan perlakuan yang lebih baik. Antara lain mungkin salah satunya untuk persoalan healthcare, karena sekarang ini Black American dan juga African American atau juga kaum minoritas kulit berwarna lainnya itu yang merasakan dampak paling buruk dari pandemi COVID-19 ini secara ekonomi dan secara kesehatan. Yang akan dilakukan Biden pertama kali adalah untuk mengembalikan kembali kebijakan masa Obama, yaitu Affordable Care Act atau Obamacare yang saat ini di masa administrasi Trump itu berusaha untuk dihilangkan sedemikian rupa. Begitu juga soal subsidi-subsidi yang diberikan kepada masyarakat Amerika Serikat yang ekonomi lemah, itu akan dipulihkan sepertinya. Satu lagi yang paling menarik adalah kebijakan imigrasi. Kebijakan imigrasi Biden dan Trump itu sangat berbeda, karena Trump menginginkan mereka yang datang ke Amerika harus punya skill dan tidak boleh pekerja kasar, dan mereka tidak akan diberikan juga kesempatan untuk menjadi warga negara Amerika. Berbeda dengan Biden, Biden memberikan kesempatan seluas-luasnya, regardless, artinya siapapun yang masuk ke Amerika Serikat, untuk membuka mereka kesempatan menjadi warga negara Amerika Serikat tanpa pandang bulu. Itu perbedaan. Oke, itu mungkin yang tadi adanya